Kau puasa gini kau tengok nak ada kau dah. Selalu kita mendengar dan sering mendengar bahwa ada tatanan di dalam berbuka. Semalam kita ada mendengar pengajian bahwa pertama makan kurma dulu, habis itu makan putih, habis itu makan yang lain. Pertanyaannya dalam sahur, Ustaz, ada nggak kira-kira yang bisa jadi satu contoh atau apa gitu, bagaimana tatanan supaya lebih berfaedah ke badan atau... Kalau kita tiru cara sahurnya Rasulullah menurut hadis Nabi SAW, memang berbeda dengan cara sahur kita. Nabi sahur cukup dengan beberapa butir kurma saja, kemudian Nabi meminum air putih, selesai. Itu cara sahurnya Rasulullah SAW. Tapi pada intinya sahur itu barakah. Barakah kan disebut tasahuru, bersahurlah kata baginda Nabi, fa inna sarwa, maka sesungguhnya di sahur itu ada keberkahan, ada berkah di dalam sahur itu. Makanya kita dianjurkan makan sahur. Sahur Nabi dengan beberapa butir, 3 kadang 5 kurma. Dan memang kurma itu makanan pokoknya orang Arab. Di kita cuba je kurma tu nak makanan pokok, sekali minum kurma 2 jam sudah tu meminta dia balik. Ini cuma supaya mendapatkan cara yang sunnah seperti itu, memang kalau menurut kedokterannya memang nasi itu cukup bagus ketika sahur. Ketika sahur nasi, kemudian ada kurma, makan kurma, itu cukup membantu kita itu. Cuma kalau melingok cara sahur Nabi dengan kurma. Kurma kadang dengan susu baginda Nabi SAW itu, dan memang kurma makan pokok. Jadi melihat kepada kebutuhan kita lah, begitu dia. Maka keluar hadis Nabi itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui dengan urusan dunia kamu. Begitu dia. Gitu. Ndak selera orang tua cocokkan boleh orang muda-muda ndak ada tepek lah. Orang muda cocokkan boleh selera orang tua ndak ya pas lah. Gitu. Jadi tergantung kepada faktor kesehatan kita jugalah, begitu. Amu takut mau makan durian ketika berbuka, tapi sekali patang talok dan mau berbuka durian. Ndak itu nyagih dak orang. Awal nyagih kurma, ada kurma situ pas berbuka mau makan kurma. Kurma lah makan tiba lojek lah kelapa yang ada jeli. Ketika itu tu tiba pula durian lah, tiba kambing, daging kambing pakai nasi mandi, ambo makan itu dulu. Sudah tu tiba durian, ambo dek bagak makan durian kau karena perut lah berisi. Makan durian tak pernah mau makan durian ketika buku, agak takut lah mungkin setelah tu. Tapi alhamdulillah lah, mungkin karena diawali dengan kurma awal tadi tu Rasulullah tu. Diawali dengan kurma, 3 makan kurma sebelumnya, awal mula berbuka. Nabi dalam hadis itu memang kurma yang pertama kali masuk ke mulut Rasulullah ketika berbuka, bukan air dulu. Ada sebagian ustaz saya dengar ceramah minum dulu air baru setelah itu kurma. Enggak, baca redaksi hadis. Rutabin, rutab itu kurma yang basah. Kalau enggak ada baru tamrin, tamar, kurma yang agak kering sedikit. Fa illam tajid, kalau tak ada baru Nabi minum dengan air. Jadi jelas kurma, rutab, tamar, baru air. Jadi kurma dulu, cik aja jadilah dulu. Satu dulu kita makan, setelah itu baru minum air. Setelah minum air, beda. Kenyang dengan kurma, konyang dengan kolak tu berbeda. Kalau siap makan kolak tu kita konyang tapi agak menyonak. Kalau kurma tu kuat kita untuk salat apa kuat gitu. Gitu. Jadi itu sunnah yang jangan sampai kita tinggalkan. Makanlah, berbukalah, mengamalkan sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi itu sama memperoleh 200 rakaat salat. Ini kata ulama. Ada yang mengatakan sama seolah-olah dia ikut perang jihad bersama Rasulullah. Di muka mata awak letak ni kini tu. Kenapa nak kita ambil peluang itu? Ambil kurma makan. Beli kurma ini. Ambo nak makan ting kurma, ndak ada nama kurma ambo tu, dan terserah beli kurma apa aja lah. Makan kurma berkah insyaallah.